Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Dalam ibadah kita, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa melakukan semua itu Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami yang penting. Tuhan urapi setiap hati, Tuhan urapi setiap telinga, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam satu renungan dengan topik yang mungkin saudara pasti biasanya sudah pernah dengar ya. Jadi 5 roti dan 2 ikan ya. Kita akan ambil di Markus 6. Sebetulnya ini kisah ini ditulis dalam semua 4 Injil ya. Cuman mungkin kita akan ngambil dari Markus, mengutip dari Markus mulai 6 ayat 30 sampai 40 ya. Dan kita akan mengutip dari beberapa Injil lainnya ya. Tapi konsepnya adalah mengenai memberi makan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan mulai baca Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Sebenarnya bukan cuma sekedar itu ya. Kan sebelum ini kejadiannya adalah ada berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Sehingga banyak orang-orang yang dulunya mengikut atau pengikutnya Yohanes Pembaptis itu mereka semua lagi bingung, resah. Dan mereka mungkin ada kemungkinan mereka juga berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Ayat 32 dikatakan, "Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka." Jadi mereka itu berbondong-bondong untuk ngejar Tuhan Yesus. Mungkin ya sebagian bingung masalah Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya sehingga pengikut-pengikutnya juga lari. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Nah ini kuncinya. Ada belas kasihan daripada Tuhan Yesus kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya saudara bisa bayangkan ya. Satu sisi misalnya dulu sebagian pengikutnya Yohanes Pembaptis itu tahu-tahu Yohanes Pembaptis ditangkap. Bukan cuma ditangkap saudaraku, tahu-tahu kepalanya dipenggal. Mereka itu bingung, tercerai-berai bingung. Mereka itu cari siapa yang bisa mereka ikutin. Nah akhirnya mereka mungkin sebagian lari ke Tuhan Yesus. Lalu mulailah yang mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Jadi ketika hari menjelang malam dan mereka sendiri belum makan, terus orang-orang demikian banyak. Mungkin tempatnya kan tidak terlalu dekat sama perkampungan ya, istilahnya ya yang bisa nampung tempat, yang bisa nampung 5.000 orang, 5.000 laki-laki ya, berarti bisa kalau satu keluarga laki-laki, satu perempuan dan anak 3, berarti kan paling tidak bisa 15.000 orang. Itu kan tempat yang besar saudaraku. Dan itu tentunya tidak di tempat yang padat ya, tapi di mungkin tanah datar, tanah lapang gitu. Tapi di ayat 37 Tuhan ngomong, "Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan?" Karena mengasih makan orang 15.000 itu bisa 200 dinar. Saudara. Ya gambarannya gini ya, kalau kita ngomong di zaman sekarang aja di Surabaya, di Indonesia itu. Satu orang sekali makan 15.000, kenyang? Ya mungkin pas-pasan, anggaplah kenyang kalau nasinya dibanyak. 15.000 kalau kali 15.000 orang berapa? 15 kali 15, 225 juta ya. Sekali makan 225 juta.
minim itu untuk mereka, untuk supaya mereka itu kenyang. Itu murid-muridnya itu mempertanyakan sama Tuhan, masa kita harus mengeluarkan 225 juta untuk KKR? Ini kan kayaknya seperti KKR ya saudaraku ya. Tuhan Yesus kan diikutin sama orang-orang dan terus dia mengajar. Mengajar itu kan kayak seperti KKR, kebangkitan rohani. Supaya apa? Supaya mereka seperti domba yang tersesat itu bisa digembalakan. Karena Tuhan kasihan sama mereka. Ayat 38 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. 5 roti saudaraku. Ya roti zaman itu ya. Yang lebar-lebar besar itu ya 5. Ya kalau 1 orang sih kebanyakan ya. Kalau 5 itu mungkin bisa 10 orang lah. Sama 2 ikan ini 10 ya 8 sampai 10 orang lah. Makan pas-pasan ya. Kalau mau kenyang ya 5-6 orang makan ya. Terus Tuhan ngomong, oke, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, sisanya dikumpulkan 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara, 5.000 kalau laki-laki kan, kalau perhitungan Yahudi kan cuma laki-laki dewasa yang dihitung. Yang anak-anak di bawah 21 tahun dan perempuan itu tidak dihitung. Kalau dianggap satu perhitungan kali perempuan 1 dan anak 1, 3 berarti 15.000. Ya itu, 15.000 orang. Jadi KKR-nya ini dihadiri 15.000 orang. Saya percaya kalau KKR 15.000 orang itu KKR yang besar sekali ya saudaraku ya. Bukan KKR yang ece-ece ya. Dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa sanggup untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki. Ya kalau orangnya mungkin 15.000 orang. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara kalau ngomong mujizat ini termasuk mujizat yang luar biasa. Demikian pula juga seringkali mungkin saudara sekalian yang pernah melakukan pelayanan seperti kami juga sering melakukan pelayanan yang bersifat massal. Itu seringkali ketika kita mungkin kayak dulu kita rencana melakukan pengobatan di Gunung Kelut ketika Gunung Kelut ada meletus dan kita berkoordinasi dengan gereja setempat. 11 desa ya dan 19 gereja itu berkumpul untuk mengumpulkan penduduk, kita kasih pengobatan gratis. Mungkin secara manusia kita kalau hitung mungkin obatnya bisa tidak cukup karena itu ribuan orang ya yang hadir, yang dilayani. Tetapi Tuhan dengan segala macam berkatnya dia mencukupkan kebutuhan yang kita butuhkan untuk memberikan pengobatan gratis kepada mereka semua. Kita bisa bayangkan ya, itu waktu itu Gunung Kelut meletus, itu abunya itu sampai kemana-mana. Bahkan Surabaya pun, saya tinggal di Surabaya itu pun namanya halaman genteng itu semua penuh dengan abu dari vulkanik itu. Apalagi kita pelayanannya di Pare. Pare itu kan dekat sekali sama Gunung Kelut. Itu kita melayani 11 desa waktu itu ya, 19 gereja kerjasama. Itu ribuan yang kita layani. Kelihatannya obatnya tidak cukup, tapi Tuhan mencukupkan dengan segala macam mujizatnya. Dan saya percaya hari-hari ini mujizat seperti itu masih terjadi. Tapi kita harus menganalisa dengan baik. Jadi dalam perikop ini jelas sekali dikatakan bahwa ada beberapa poin yang sangat penting ya, yang kita harus ketahui ya. Yang pertama, otomatis pembicaranya Tuhan Yesus. Yang mengadakan KKR adalah Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya ikut bantu melayani. Dan banyak sekali jemaat yang hadir dari berbagai golongan ya. Banyak sekali yang hadir, sampai totalnya kurang lebih kita katakan anak dewasa perempuan itu bisa 15.000. Kenapa bisa banyak ya? Karena mereka itu banyak yang lari karena mungkin sebagian itu pengikutnya Yohanes Pembaptis, dan mereka juga mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal. Padahal Yohanes Pembaptis itu dipercaya sebagai nabi yang dikirim Tuhan untuk juga membantu menyelamatkan bangsa Israel. Karena mereka pelayanannya kan selalu mengatakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikian pula juga apa yang
Tuhan Yesus lakukan. Dikatakan seperti itu, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi di situ mereka itu kayak domba-domba yang kehilangan. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan mempunyai belas kasihan atau compassion. Dan kita harus mengerti sebagai jemaat ataupun kita kalau sebagai murid yang ikut sama-sama melayani. Saya percaya saudara sekalian bisa merupakan bagian dari apa yang terjadi di waktu itu, di mana saudara bisa menjadi jemaat yang digembalakan ataupun menjadi anak yang tidak mengerti, ya tetap, ataupun menjadi murid yang ikut melayani bersama-sama Tuhan Yesus. Dan dimanapun kondisi itu, saudara harus tahu satu, bahwa Yesus selalu punya belas kasihan kepada mereka yang selalu mencari dia dan mengikut dia. Karena apa? Mereka ini ngikutin Tuhan Yesus. Kita lihat dari awal tuh mereka tuh sebenarnya Tuhan ingin menyepi, tapi naik kapal loh. Tapi mereka tuh nguber jalan darat sampai bisa menemukan Tuhan Yesus. Dan mereka masih tetap rindu mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh mau mengikuti. Pertama, kita harus tahu isi hati Tuhan. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Jadi ketika kita datang dengan hati yang hancur ya, dengan pertobatan, dengan kebutuhan untuk mendapatkan dia, untuk mendengarkan dia, untuk mengikut dia, maka dia pasti keluar timbul belas kasihannya. Bahkan dikatakan dia wajib mau memberikan makan, memberkati mereka semua meskipun secara jumlah tidak masuk di akal ya. Nah, murid-muridnya ini pertama mereka hitung-hitungan, mereka nggak mau langsung percaya, nggak mau langsung ikut. Nah, saudara kalau pelayanan terkadang di gereja, mungkin saudara mendengar pimpinan saudara memberikan satu gambaran untuk jenis pelayanan atau target pelayanan yang mungkin saudara merasa, waduh, bisa entek berapa ini? Waduh, aku lah bisa nggak pulang. Waduh. Nah, saudara kalau sudah mulai hitung-hitungan, berat saudaraku. Jadi saudara harus bisa mengerti bahwa Tuhan itu memberikan satu cerita di Alkitab yang menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu, supaya ketika terjadi sekarang pada hari-hari ini pada kehidupan saudara dan saya, kita tidak mengulangi seperti yang murid-murid lakukan. Jangan hitung-hitungan sama pelayanan. Bukan hanya hitung-hitungan duit ya. Kalau di sini hitung-hitungannya duit kan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan waktu, kadang-kadang kita hitung-hitungan kok aku lebih banyak kerjanya daripada yang lainnya. Loh, bersyukurlah saudaraku kalau Tuhan memberikan saudara tugas tanggung jawab yang lebih besar, karena berarti saudara makin dipakai secara luar biasa. Bukan iri-irian, wah enggak aku enggak mau, ini mestinya aku cuman sekian, nanti sisanya yang lainnya. Jangan seperti itu, tapi ambil semampu saudara. Jadi ketika mereka sudah mulai mau berserah sama Tuhan dan percaya dan mau nurut ya, mau nurut, akhirnya saudara kan tahu mereka disuruh Tuhan untuk membagi-bagikan. Jadi ikut melakukan mujizat. Mereka dikasih berapa potong roti, tapi roti dibagikan tidak akan pernah habis sampai mencukupi semua orang ya. 15.000 orang itu bisa makan semua, 5.000 laki ya katakan bisa makan semua sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul dan sisa-sisa ikan yang tidak terhitung. Jadi jangan hitung-hitungan, tapi percaya dan jangan protes. Selalu percaya dan mau ikut perintah pimpinan ya. Ya, tadi pertama kita bicara apa? Bahwa Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi, apapun kondisi kita, dimanapun kita sekarang, meskipun kita masih belum bertobat, meskipun kita masih belum percaya, tapi ketika kita mau mengikut dia dan mau menyerahkan kepercayaan kita kepada dia, mau mendengarkan ajaran dia, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, percaya Tuhan punya belas kasihan, Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Satu. Kedua, ketika saudara ikut melayani bersama-sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Percaya penuh sama apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ada pelayanan yang kelihatannya tidak masuk akal, selama itu sudah didoakan dan disetujui bersama dan pemimpin saudara mengatakan ayo kita lakukan, saudara jalan. Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan membuat pelayanan itu akan menjadi berkat buat yang lainnya. Ketiga, kita lihat memang di Markus 6 tidak ditulis ya, tapi di Matius 14 ditulis bahwa itu 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari anak kecil. Jadi termasuk juga di Yohanes ya.
Di Injil Yohanes ditulis bahwa itu dari ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi itu bukan bekalnya Tuhan Yesus, enggak. Tapi dari anak kecil itu punya terus diserahkan kepada pelayanan. Jadi harus ada benih yang ditabur. Harus ada seseorang yang mau untuk menabur, menjadi berkat ya, memberikan benih itu. Supaya apa? Supaya pelayanan ini bisa, KKR ini bisa berhasil. Dan banyak orang bisa diberkati. Supaya mujizat Tuhan bisa dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Memang kelihatannya sepele, cuma 5 roti 2 ikan. Tapi kalau tidak ada yang mau ngasih, tidak ada benih, tidak ada tuaian, tidak ada taburan, tidak ada panenan. Ya, sama seperti janda di Sarfat. Ketika Nabi Elia disuruh Tuhan ke Sarfat, Tuhan ngomong, kamu akan menemukan janda dan janda itu akan memelihara kamu. Dan ketika Nabi Elia ketemu sama janda itu, dia ngomong, berikan aku roti. Janda itu ngomong, loh aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya sisa tepung segenggam sama minyak sedikit. Ini mau tak bikin roti, setelah itu tak makan, habis itu habis, saya tidak punya apa-apa. Tapi Elia tetap ngomong, berikan kepada saya. Dan karena janda itu percaya, meskipun dia bukan orang Yahudi, dia percaya bahwa itu Nabi Tuhan. Dia percaya Allahnya orang Israel. Dan dia memberikan itu sebagai taburan. Sama seperti anak itu. Anak itu percaya, meskipun mestinya dia makan untuk sekeluarganya ya. Tapi dia, oke, saya percaya dikasihkan sama Tuhan Yesus melalui muridnya. Dan benih itu, saudaraku, benih itu menjadi tuaian yang luar biasa. Bayangkan, 5 roti, ya kita bayangkan 5 bundar roti, bundar 5 tumpuk ini, plus 2 ikan ya. Ikan seberapa ya, enak, mungkin ikan segini ya, paling ikan segini lah. Ikan segini lah, 2. Itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki yang mungkin sekitar 15.000 orang jumlahnya. Kan mujizat yang sangat luar biasa, dan itu kalau kita bicara berkat yang luar biasa, sama seperti janda Sarfat itu cuma memberikan 1 roti kepada Nabi Elia, tapi dia bisa makan sampai hujan turun. Itu bicara setahun, itu bicara bulanan, bicara jangka waktu panjang. Jadi seringkali dalam kehidupan ini seperti itu. Ketika kita mau untuk menabur, apalagi untuk pelayanan untuk Tuhan ya, memberikan semuanya dan percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan taburan kita, itu maka akan terjadi kehidupan dengan benih yang kita taburkan ya. Ini sangat penting, saudaraku. Karena apa? Karena seringkali kita di dalam pelayanan, apalagi kalau kita bicara KKR ya, ada 5.000 orang. Mungkin saudara cuma punya roti. Saudara kalau hitung-hitungan seperti muridnya Tuhan Yesus yang pertama ngomong 200 dinar itu. Loh, ini 200 dinar, masa kita harus keluar duit segitu? Saudara mungkin mikir, ngapain saya ngasihin 5 roti 2 ikan nih? Wah, ada banyak orang yang mungkin punya juga banyak makanan. Lebih baik saya simpan. Maka mujizat tidak akan terjadi, saudara. Tapi ketika saudara dengan hati yang percaya, saudara taat, ya Tuhan, aku mau memberikan taburan ini untuk pelayanan ini, untuk kebangkitan rohani ini, maka terjadilah mujizat yang seperti kita bahas pada hari ini. Terakhir, dikatakan di sini bahwa setelah Tuhan mengambil roti itu, Tuhan menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jadi dia itu mengucap syukur atas roti itu dan ikan itu, dan setelah itu baru memecah-mecah. Jadi apa yang Tuhan mau, message, berita apa, pesan apa yang Tuhan mau berikan pada saudara dan saya? Bahwa Tuhan minta kita semua selalu hidup dalam ucapan syukur. Karena itu sangat penting sekali. Ya banyak kejadian ya, kita kalau ngomong di Mazmur 104 dikatakan kita membuka pintu gerbang Allah dengan ucapan syukur. Kita masuk ke pelataran bait Allah dan kita memuji-muji Dia. Jadi tanpa kita mengucap syukur kita tidak mungkin bisa ketemu sama Tuhan. Mau masuk bait Allah aja tidak bisa, itu perjanjian lama. Bahkan waktu Tuhan Yesus habis bangkit dari kuburnya dan Dia itu ditemukan tidak ada di kuburnya, murid-muridnya bingung. Ya toh, terus ada yang namanya Kleopas dan 1 orang murid lagi berjalan ke Emmaus. Dari Yerusalem mereka berjalan ke Emmaus dan mereka ditemui oleh seseorang. Sebenarnya orang itu adalah Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat, tidak bisa tahu. Terus mereka ngobrol sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan kira-kira 7 mil. Ya 7 mil 10 kilo lebih, saudaraku ya. 11,2 kilo. Itu mereka jalan bareng ngomong-ngomong, mereka bisa tidak kelihatan.
Sampai akhirnya masuk ke rumah, terus Tuhan Yesus diajak duduk bareng makan. Pada waktu duduk bareng makan, Tuhan mulai megang makanannya dan memberkati, mengucap syukur atas berkat makanan itu, dan memecah-mecahkan roti. Baru murid-murid itu melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi intinya apa? Ketika kita hidup, kita dipenuhi oleh ucapan syukur. Kita bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting, saudara. Karena tanpa Tuhan, kita tuh tidak ada apa-apanya. Tapi dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, ya 15.000, ada yang ngomong 20.000 orang. Makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Itu kalau kita berjalan sama Tuhan. Pertama, kita harus mengerti bahwa hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan bagi kita yang setia, percaya untuk mengikut Dia. Tidak hitung-hitungan, saudara. Tapi percaya, bahkan kita juga ikut mau bersama-sama menabur di dalam pelayan, dalam kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Kita ingin menjadi berkat. Karena menabur tuh kita tuh supaya bisa jadi berkat. Tanpa kita menabur, kita tidak bisa jadi berkat. Ya, entah itu menabur, kalau anak kecil itu menabur 5 roti 2 ikan. Saudara bisa menabur waktu. Saudara bisa menabur apapun yang saudara sudah dipercayakan sama Tuhan dalam kepemilikan saudara. Dan kita harus selalu hidup dalam ucapan syukur. Percaya, setia, selalu mengucap syukur, dan tahu bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ketika kami mengikut Yesus, maka kami bisa selalu percaya dan juga mau ikut partisipasi, tidak hitung-hitungan, tapi mau ikut partisipasi untuk menabur. Dan juga terima kasih mengingatkan setiap daripada kami supaya selalu hidup dalam ucapan syukur, dalam kondisi, situasi apapun. Karena dengan itu, maka campur tangan Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap daripada kami. Supaya berkat dari Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, yang memberkati, melindungi, menyertai kita semua mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.